dalam kondisi sehat walafiat. Oke. Sehingga bisa menyempatkan hadir dalam kegiatan ngebucin nih. Dan tentunya ngebucin yang berfaedah ya, apalagi bagi para jomblowati. Karena ngebucinnya adalah bincang umum cari ilmu online. Oke, mantap nggak tuh? Berfaedah banget. Ya tentu dong, karena dalam rangka bertolabul ilmi insya Allah. Kemudian salawat beserta salam, semoga juga selalu tercurah kepada suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para umatnya hingga akhir zaman. Oke, kepada teman-teman mungkin boleh disilahkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Senang sekali saya Rita Rahmayanti akan membersamai teman-teman semua dalam kegiatan ngebucin yang diselenggarakan oleh komunitas teman tumbuh Bengkulu. Mendekatkan teman, melangitkan iman, tumbuh bersama menggapai surga, insya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya ya untuk dapat berkumpul di malam hari ini. Meskipun kumpulnya masih secara online virtual ya semoga saja pandemi segera berlalu dan bumi lekas membaik nih. Tapi Masya Allah nih, patut diapresiasi ya semangatnya teman-teman untuk belajar bersama, di mana nantinya kita akan menyimak bersama-sama tentang materi yang akan disampaikan oleh pemateri kece kita. Oke, jadi malam hari ini kita akan ada 6 sesi ya teman-teman, di mana acara yang pertama, pada sesi yang pertama itu adalah pembukaan, dan akan dilanjutkan oleh tilawah Quran, dan sesi yang ketiga adalah penyampaian materi, dan juga sesi diskusi, curhat, dan tanya jawab. Kemudian yang sesi yang kelima adalah pembacaan doa sekaligus penutup. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita beralih ke sesi yang kedua, yaitu sesi tilawah Quran oleh Kak Dinda. Kepada Kak Dinda, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya akan membacakan surat Al-Mulk ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 lapis langit, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah dan segala firman-Nya. Jazakillah khair kepada Kak Dinda. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, teman-teman, ini kita bakal masuk ke sesi materi, tapi sebelumnya diharapkan kepada teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya supaya lebih rame nih kelihatannya nih. Oke. Di mana sesi penyampaian materi selama kurang lebih 45 menit ke depan yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri kece kita yaitu Kak Silvi Prilianti SC atau Sarjana Psikologi. Oke, kita sapa dulu kali ya nih. Assalamualaikum nih Kak Silvi, apa kabar? Sehat? Oh? Sehat, alhamdulillah sehat. Kayaknya suaranya agak kecil nih Kak mic-nya. Bisa, belum terdengar jelas. Sekarang masih kecil. Masih. Coba. Sebentar. Sebentar ya. Iya. Kalau ini masih kecil. Oh, udah cukup jelas sih, Kak. Oke. Iya. Kalian di yang lain? Gimana nih? Apa di yang lain udah kedengaran apa belum nih, guys? Suaranya. Coba ulang lagi, Mbak. Halo. Enggak. Masih ini sih. Agak pelan. Agak pelan nih. Oh, gitu ya. Suaranya agak kecil nih, Kak Silvi. Soalnya aku nggak pakai headset. Rusak. Kecil banget ya? Terdengar sih, kedengar. Ya udah, yuk, boleh. Dia boleh langsung nih, Kak Selfie. Ada yang mau di-share screen-nya ini? Oke. Ini suaranya nggak apa-apa mengganggu nggak? Kira-kira kalau suaranya? Enggak. Udah, cuman agak cukup pelan sih suaranya, enggak gede. Oh, gitu. Nggak apa-apa ya? Iya. Kalau teriak-teriak nanti marah tetangga ya. Oke. Boleh. Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya buat teman tumbuh yang sudah memberikan kesempatan buat saya kembali untuk mengisi acara yang diadakan oleh teman tumbuh ini. Acara diskusi yang namanya bucin ya. Jadi kalau orang nanya lagi ngapain, bucin nih. Gitu ya. Terima kasih juga sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya malam ini untuk berdiskusi. Jadi kita di sini santai aja ya teman-teman, kita diskusi, sharing ilmu, pengalaman atau berbagi pendapat kayak gitu, cerita-cerita kayak gitu. Nah, jadi tema yang didiskusikan pada malam hari ini itu request-nya tentang inner child gitu ya. Sebenarnya inner child ini isu yang gimana ya, orang banyak yang belum sadar tentang inner child mereka. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman. Menurut teman-teman, pandangan teman-teman atau sejauh yang teman-teman tahu nih, inner child itu apa sih? Yang teman-teman tahu aja gitu, nggak harus ilmiah banget. Inner child itu apa? Ada yang mau volunteer gitu, memberikan? Aku. Boleh. Anak yang ada pada diri kita gitu. Maksudnya bukan anak kerasukan gitu, bukan ya, tapi pengalaman masa kecil kita gitu yang membawa kita sampai sekarang ini, membentuk diri kita gitu. Ya nggak sih? Iya, benar. Ya, benar banget. Jadi, benar banget kata Kak Rita, kalau inner child ini kalau secara generalnya aja ya, secara gampangnya, definisinya sosok anak kecil yang masih bersembunyi dalam diri kita sampai saat ini. Jadi, inner child itu masuk dalam sisi kepribadian kita yang terbentuk dari kita kecil
dan itu masih terbawa saat kita masih dewasa kayak gitu. Nah, coba teman-teman flashback kembali. Teman-teman masih ingat nggak momen dimana teman-teman itu ngerasa bahagia banget waktu kecil? Pasti pernah ya gitu kan. Terus teman-teman masih ingat nggak momen ketika teman-teman itu masih sedih gitu. Ketika teman-teman ngerasa sedih banget, pokoknya pengalaman buruk yang ada ketika kecil. Teman-teman masih ingat nggak? Masih lah ya gitu kan. Nah, terus pernah nggak sih teman-teman dihadapkan dengan situasi yang itu membuat teman-teman ngerasa emosinya tuh luar biasa banget gitu. Jadi kayak ngerasa marah banget. Suaranya nggak begitu jelas. Ya, jadi teman-teman pernah nggak ngerasa dihadapkan pada situasi teman-teman itu ngerasa emosinya tuh luar biasa banget, sedih banget, terus takut banget, kecewa banget gitu. Pernah nggak ngerasa di momen kayak gitu? Nah, sebelum kita masuk ke inner child-nya itu secara mendalam, jadi saya ingin berbagi pengalaman pribadi aja sama teman-teman yang ada di sini, karena di sini kan kita berdiskusi. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ini suaraku putus-putus. Terdengar sih, Kak. Cuma mungkin di beberapa partisipan yang lain nih kayaknya agak kecil nih katanya. Maka suaranya putus-putus. Coba apa ya? Nggak ada ini ya. Apa nih yang salah? Gimana? Sinyal toh. Sinyalnya ya? Sinyalku ya berarti ya? Bisa jadi nih, Kak. Kalau di yang lain? Tidak putus-putus, ada, tapi agak kecil. Berarti Oh, suara Kak selfie-nya agak digedein. Nggak putus-putus tapi. Oh gitu. Mungkin ini ya, bentar ya, aku cari pinjaman headset. Wah. Ini dulu. Oke. Oke. Minta waktunya Pending beberapa dulu menit ya. ya, teman-teman. Iya. Oke, Kak. Ada yang dari Jogja atau ada yang dari Sabang sampai Merauke? Boleh dong di chat. Dari mana nih? Dari Bekasi. Halo Bekasi, Rifani Dwi Utami. Wah, jauh juga ya. Bekasi zona merah nih ya. Pacitan, Cianjur. Wah, sangat ini ya luas sekali. Bro, dari Bengkulu Kak. Iya. Wah, ini jauh juga ya. Pacitan, Cianjur. Halo, Fida Hanifah. Halo, Tri Utami. Sehat-sehat ya, guys. Tasikmalaya, Tanti Fania. Di sini susah sinyal, Kak. Bengkulu dong. Berarti sinyal Bengkulu lebih bagus ya, Kak, dibanding di sana. Sukabumi, halo Siti Rohila. Suka membumi orangnya ya. Down to earth. Wah, jauh-jauh juga ya ini sobat teman bertumbuh. Terus, oh nggak ada lagi nih. Chandra. Tunggu dulu ya, Kak. Kak selfie-nya sedang meminjam. Pinjamnya kemana nggak tahu. Sangat antusias. Wah, Bogor. Allah, Ana Mahbub. Bogor, kota hujan. Pasti sering hujan.
walaupun musim kemarau. Bengkulu ya, tapi rindu Jogja. Ayo sini. Waduh, ini terjauh. Wah, terjauh, luar biasa. Kita kalau ada reward, dikasih deh. Ya, sehat-sehat ya, Kak Retno Intan. Ayo Kak Aldia main lagi ke Jogja. Tapi nanti, karena sekarang pandemi, tidak bisa kemana-mana. Lagi nih. Oke, sekarang gimana? Udah kedengaran, Kak? Cukup jelas? Tapi masih kecil juga sih. Kalau di aku ya, nggak tahu teman-teman yang lain bisa chat di inbox. Gimana? Masih gimana nih teman-teman? Kok bisa on mic juga? Udah jelas belum nih? Kalau di aku. Sudah agak Udah. besar kah suaranya? Jelas. Udah, Kak. Lumayan, Kak. Udah, Kak Selfie buat digedein volumenya. Udah Mungkin full banget. teman-teman boleh nambah speaker sendiri aja kali ya. Biar agak gede. Oke. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Aku juga iya. lupa. Oh iya. Karena Ya. karena tadi ke skip, jadi sampai ini ya. Lanjut ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman pernah nggak sih ngerasa berada di situasi di mana teman-teman itu ngerasa emosionalnya tuh tinggi banget gitu. Jadi kayak ngerasa marah banget, terus ngerasa takut, ngerasa kecewa banget, kayak gitu kan. Pernah nggak? Pastinya kita semua pernah ngerasakan itu gitu ya. Tapi teman-teman pernah sadar nggak? Maksudnya setelah kejadian itu, kok saya ngerasa sedih banget ya, kok saya ngerasa kecewa banget sampai segininya ya. Padahal triggernya itu sebenarnya sepele gitu. Sebenarnya kecil gitu, hal-hal kecil, tapi ngerasa emosinya yang dikeluarkan itu berlebihan banget. Nah, ini jadi sebelum kita bahas lebih lanjut inner child-nya, aku ingin berbagi pengalaman nih ke teman-teman tentang inner child-ku. Nah, jadi waktu dulu itu, waktu kecil lupa juga umur berapa. Jadi saat itu saya itu bermain di dalam rumah. Nah, bermainnya ini bermain bola gitu kan. Namanya anak kecil ya, kalau udah main tuh ya udah asik dunianya sendiri gitu kan. Nah, tiba-tiba nggak sengaja bola itu mengenai pot bunga kristal yang ada di atas lemari. Dan pot bunga itu tuh sebenarnya pot bunga yang kalau dibilang harganya sih nggak murah ya gitu kan. Dan itu kayaknya pot bunga yang menjadi kesukaan ibu waktu itu. Karena juga belinya waktu itu, kalau orang Bengkulu tahu ada acara besar di Bengkulu itu namanya Tabot. Jadi kan ada tuh yang jual-jual pot-pot bunga yang estetik kayak gitu kan. Nah saat itu bola itu mengenai pot itu dan pecah gitu kan. Pecah. Nah, seketika ibu saya tuh marah banget pastinya. Marah banget, ngomel seharian, pokoknya ngomel, dan ya terus dimarahin. Nah, jadi di situ saya juga udah kaget, ditambah kaget lagi karena dimarahin gitu kan. Nah, efeknya apa ke saya di masa yang sekarang gitu, di masa udah dewasa. Jadi ketika saya melakukan kesalahan itu, pun itu kesalahan kecil, nah saya tuh ngerasa kalau udah melakukan hal yang salah, saya ngerasanya kayak kayak tidak berguna banget, terus ngerasa bersalah banget, ngerasa marah ke diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, padahal sebenarnya itu masalah, itu hal yang saya lakukan ketika saya salah itu ya nggak apa-apa gitu kan. Justru karena salah kita tahu kan mana yang benarnya, dan yang baiknya adalah kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang yang kita sudah lakukan itu, yang baiknya seperti apa. Nah, kalau kecil kan kita nggak tahu ya, maksudnya ya kita tahu orang tua kita marah, oh berarti aku salah nih gitu kan. Aku sudah menjatuhkan barang kesayangan ibuku gitu kan.
Tapi kan kalau orang tua terus marahin terus gitu kan, tanpa memberitahu, memberikan penjelasan atas tindakan kita yang kita lakukan itu sebaiknya ke depan bagaimana. Jadi kan kita tidak tahu nih ke depan kalau kita melakukannya lagi itu apakah salah lagi atau bagaimana. Jadi yang kita terima reaksi dari orang sekitar kita itu hanya marah terus. Nah, itu. Nah, secara nggak langsung, jadi saat itu pengalaman yang kita dapatkan saat kecil itu secara nggak langsung itu kita mengalami luka di situ. Tapi kan anak kecil nggak tahu ya, Mas. Anak kecil nggak tahu kan. Jadi ketika kita dimarahin, ketika kita dijatuhkan, direndahkan, jadi saat kecil kita nggak tahu kalau diri kita itu terluka. Nggak mungkin ya, aku lagi terluka nih. Karena pemikiran kognitif anak kecil itu belum maksimal kayak kita sekarang udah dewasa gitu kan. Nah, jadi dari ceritaku tadi, dengan pengalaman itu ternyata secara tidak langsung itu kita sedang terluka. Aku yang saat itu adalah sedang terluka. Nah, ini tadi kenapa berdampak ke kehidupan perkembanganku saat ini, karena luka itu ternyata secara nggak sadar aku bawa terus sampai dewasa, dan muncul lagi itu karena sudah ke-trigger gitu kan, ke-trigger dan ingat lagi masa lalu, oh ternyata aku waktu kecil tuh sering banget dimarahin gitu kan, makanya aku ketika dewasa dapat hal-hal yang ketika aku melakukan kesalahan itu bersalahnya luar biasa banget gitu. Nah, itu aku ngerasa itu adalah efek dari pengalaman ketika kecil. Nah, jadi gambarannya tentang inner child itu kayak gitu, teman-teman. Pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ketika kecil dan itu membuat kita terluka. Nah, luka itu yang masih kita bawa, masih belum kita sembuhkan, belum kita rilis, terbawalah sampai ke usia kita saat ini, kayak gitu. Nah, apa dampaknya? Kenapa inner child ini tuh masih menjadi isu? Karena inner child itu memberikan dampak yang signifikan loh buat perkembangan hidup kita sampai saat ini. Nah, jadi inner child itu bisa memberikan dampak terhadap hubungan kita dengan orang di sekitar kita, hubungan kita dengan sosial, hubungan kita dengan orang tua kita, pun nanti hubungan kita dengan pasangan kita, kayak gitu. Juga nanti kalau kita sudah menikah, hubungan kita dengan anak kita gimana, gitu kan. Terus dampak inner child juga itu bisa mempengaruhi respon kita dalam mengambil keputusan gimana, respon kita terhadap masalah gimana, kayak gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali dampak masa lalu ketika kita anak-anak terhadap diri kita saat ini. Pernah ada juga contoh misalnya kayak orang yang posesif gitu ya. Orang yang posesif, kenapa sih dia posesif banget gitu kan? Ya mungkin bisa jadi itu adalah dampak dari inner child dia. Jadi mungkin ketika kecil itu dia kurang mendapatkan kebutuhan psikologis yang harusnya didapatkannya saat itu. Jadi anak-anak itu seharusnya mendapatkan kebutuhan seperti kebutuhan bermain, kebutuhan rasa sayang, kebutuhan rasa aman, kebutuhan diperhatikan, dilindungi, kayak gitu kan. Nah, jadi ketika kecil orang yang mungkin posesif ini itu kurang mendapatkan itu, jadi ketika dewasa, ketika dia sudah menemukan figur orang yang menurut dia itu dia merasa aman, merasa dia mendapatkan cinta, kasih sayang gitu kan, tapi ketika orang ini itu udah tiba-tiba nggak ngabarin, telat ngabarin kayak gitu, udah panik luar biasa kayak gitu. Mungkin bisa jadi itu dampak juga dari masa lalunya, inner child-nya kayak gitu, teman-teman. Nah, seperti itu. Terus juga perlu teman-teman sadari juga, karena diri kita yang ada saat ini tuh sebagian besar kan terbentuk dari faktor pola asuh ya di masa lalu gitu kan. Juga pengalaman-pengalaman lain yang kita dapatkan ketika kecil. Tapi menurut saya itu
diri kita yang ada yang saat ini itu tidak bisa menyalahkan siapapun gitu. Maksudnya bisa jadi teman-teman berpikir bahwa aku yang ada saat ini, aku yang konsep diriku ke saat ini itu adalah karena pola asuh orang tuaku aja yang ngasuhnya kayak gitu, gimana sih? Pokoknya menyalahkan pola asuh orang tua. Nah, itu menurut saya hati-hati untuk melabel orang tua ataupun siapapun itu toksik gitu kan. Daripada kita melabel sesuatu itu toksik gitu kan, alangkah lebih baik kita itu mencoba untuk berpikir, mencoba untuk berpikir lagi, apa sih sebenarnya yang orang tua kita ini mau gitu kan. Kenapa sih orang tua kita bisa bersikap seperti ini kayak gitu. Bisa jadi orang tua kita itu juga korban didikan orang tuanya di masa lalu, dan orang tua kita itu juga punya inner child-nya sendiri. Jadi setiap dari diri kita itu punya inner child-nya masing-masing. Nah, bisa jadi juga orang tua kita itu membawa inner child-nya, dan inner child-nya itu masih belum disembuhkan gitu. Sehingga berdampaklah ke kita yang anak-anaknya ini, dan ya menurut mereka itu baik, tapi ternyata belum tentu kayak gitu. Nah, jadi menurut saya kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena mungkin orang tua kita juga punya inner child-nya masing-masing. Namun beberapa dari orang tua kita mungkin ada yang sudah sadar gitu, ada yang belum menyadari kalau kalau mereka juga masih membawa luka di masa ketika mereka anak-anak kayak gitu. Nah, terus juga gimana caranya kita deal dengan inner child ini. Nah, jadi dalam beberapa penelitian itu di psikologi ada yang namanya itu rekonsiliasi. Jadi kita itu reconnect dengan sosok anak kecil yang ada di diri kita. Jadi pertama ini bisa dilakukan dengan teknik mindfulness gitu kan. Teman-teman menyisihkan waktu untuk bertemu dengan sosok anak kecil yang ada di diri teman-teman gitu. Misal lagi di kamar gitu kan, sendiri gitu kan. Nah, teman-teman belajar untuk menemui sosok anak kecil itu, menyadari diri sendiri, temui dia gitu kan. Temui dia dan katakan kepada anak kecil yang ada di dalam diri kalian. Ini mungkin bisa kalian temukan ada video di YouTube itu. Jadi kata-katanya tuh sangat menyentuh banget. Jadi ketika aku dengar tuh aku sampai nangis gitu. Kayak aku benar-benar ya, mungkin teman-teman bisa mengatakan kata-kata ini pada sosok anak kecil yang ada dalam diri teman-teman. Jadi kata-katanya itu gini, anak yang ada dalam diriku yang terluka, aku di sini siap mendengarkanmu. Kau adalah anak dalam diriku, aku adalah kau. Kini kita sudah dewasa, tidak perlu takut lagi, kita aman, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Jangan biarkan masa lalu memenjarakan kita. Yuk pegang tanganku, mari kita jalan bersama-sama menikmati setiap langkah kita di masa kini. Kayak gitu. Jadi kita temui sosok anak kecil itu, terus kita support dia, kita kasih kata-kata afirmasi yang menenangkan, bisa seperti aku mencintaimu gitu kan, aku siap mendengarkanmu kayak gitu. Dan katakan juga maaf dan katakan bahwa di masa lalu itu kamu tidak salah, kamu hanya melakukan apa yang kamu lakukan, seperti itu. Nah gitu, jadi dengan kita bisa menyadari, memahami inner child kita, gitu kan, dan berusaha untuk pelan-pelan menyembuhkannya, walaupun pulih itu pasti prosesnya nggak sebentar gitu ya, dan ada up and down-nya gitu kan. Jadi dengan kita menyembuhkan inner child itu, kita sadar bahwa kita tuh ingin berproses, bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan gitu kan. Nah, jadi dengan kita menyembuhkan juga luka inner child yang ada di dalam diri kita, itu kita bisa mulai juga untuk mencintai diri kita gitu. Dimulai dengan mencintai diri kita, kita juga bisa mencintai orang lain kayak gitu, teman-teman. Jadi penting banget buat kita untuk
memahami inner child itu. Mungkin beberapa orang ada yang tidak sadar gitu ya, maksudnya ketika kayak tadi trigger muncul terus marah-marah, ya udah marah-marah aja tanpa sadar kalau ternyata mungkin itu dampak dari inner child-nya. Nah, itu berbahaya karena itu termasuk yang mengabaikan luka. Bayangin aja kalau kita punya luka dan lukanya itu dari kecil lagi, terus kita bawa gitu kan, terus kita rawat terus lukanya, kan itu bisa berdampak jangka panjang gitu kan, dan tidak ada usaha untuk menyembuhkannya, juga bisa berdampak ke hal-hal lain kayak gitu. Jadi sampai ya untuk inner child sampai di situ, itu kembali ke moderator. Oke, wah menarik sekali ya. Jadi inner child itu bukan kita kesurupan anak kecil gitu ya. Jadi ada anak dalam diri kita tuh bukan ya, tapi reaksi kita yang misalnya jadi terhadap orang lain itu berakar dari pengalaman masa lalu kita. Berasal dari waktu kecil kita. Jadi proses menyembuhkan inner child ini bisa jadi cara kita mencintai diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah ini teman-teman kayaknya mungkin ada yang penasaran, sesi diskusi, curhat dan tanya jawab kita buka. Jadi teman-teman bisa on mic atau bisa juga menuliskannya di inbox chat. Mungkin ada yang mau bertanya, diskusi, curhat juga boleh nih, karena Kak Selvi ini salah satu sarjana psikologi, jadi udah pasti kompeten lah ya di dunia kejiwaan ya. Mental health. Boleh teman-teman, ada yang penasaran inner child-nya gimana nih Kak? Tolong cara mendeteksi inner child gimana? Apa gimana? Ada mungkin teman-teman yang mau bertanya, boleh on cam dan on mic, atau on mic aja, atau juga inbox chat-nya juga diboleh. Izin bertanya Hana. Ya, disilahkan Hana. Ini ada Hana nih yang ingin bertanya. Hana Montana. Hana, on mic aja nggak apa-apa? Boleh banget. Boleh, mau sekalian on cam juga? Boleh. Terima kasih Teteh kesempatannya. Izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Hana dari Sukabumi. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan Teteh buat Kak Selvi ya. Nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan itu nggak cuma satu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silahkan. Pinak ya. Yang pertama sih yang pengen aku tanyain itu, kalau kayak mudah marah tersinggung kayak gitu tuh, apakah itu juga salah satu dampak dari inner child yang terluka? Terus apakah semua emosi itu berasal dari inner child gitu? Terus gimana cara mengetahui kalau ini tuh sebenarnya luka dari inner child, tapi ternyata yang satu lagi tuh bukan dari yang inner child itu tuh karena ya emosi kita aja gitu Kak. Terus tadi kan berdasarkan dari pengalaman Kak Selvi ya, inner child-nya itu bisa karena dimarahin gitu kan sama orang tua. Nah kalau misalnya inner child itu bisa nggak sih gara-gara hal yang lain, misalnya kayak terlalu seringnya ngedengar cerita orang tua gitu, sampai emosi orang tua tuh jadi keserap gitu sama kita, jadi itu tuh jadi luka juga ke kita, padahal orang tua tuh cuma cerita aja, tapi kita tuh malah ngerasa gitu emosinya dan terbawa sampai sekarang. Itu Kak, mungkin pertanyaan aku. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Langsung dijawab aja ya, biar nggak lupa. Boleh. Iya, boleh langsung Kak Selvi. Oke, yang pertama tadi kalau nggak salah, apakah emosi marah dan lain-lainnya itu adalah sebabnya dari inner child semua gitu ya? Iya Kak. Oke. Nah, gini. Jadi inner child itu konteksnya adalah ketika kecil ya. Ketika kita kecil, pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ketika kecil. Nah, jadi kalau tadi Hana tanya kalau kita marah-marah itu apakah semuanya karena dari inner child itu, atau
atau gimana gitu kan. Teman-teman bisa gimana ya? Maksudnya ketika emang beberapa orang ketika dia emosional dia nggak bisa berpikir rasional gitu kan. Tapi mungkin setelah peristiwa itu atau setelah kejadian itu teman-teman bisa merenung gitu, bisa refleksi diri, tadi aku marah-marah kenapa ya gitu kan. Nah, teman-teman bisa evaluasi kembali teman-teman itu marah apa karena benar objeknya kah atau karena ada isu lain gitu. Isu lain yang menyebabkan reaksinya sampai marah banget gitu kan. Kalau karena objek ya wajar gitu kan, wajar. Jadi nggak apa-apa marah karena memang situasinya itu membuat kita reaksinya harus marah gitu kan. Tapi kalau karena ada isu lain, misalnya isu lain ketika trigger itu datang ke kita, terus kita marah dan sempat flashback ke masa lalu. Nah itu masa lalunya perlu diperhatikan lagi, masa lalunya itu kapan, apakah ketika anak kecil, jadi tiba-tiba memori teman-teman ketika kecil itu muncul lagi gitu, muncul keinget teman-teman itu dimarahin ketika ini, atau teman-teman diomel-omelin itu ketika kejadiannya ini. Nah itu bisa jadi ketika memori waktu kecil itu muncul, nah bisa jadi itu adalah inner child teman-teman yang terluka gitu, teman-teman yang terluka. Nah, cara kita mengetahui inner child kita memang memang nggak gampang ya. Maksudnya kadang itu ketika trigger itu ya kayak tiba-tiba aja itu keinget masa anak kecil gitu kan. Nah, tapi bukan berarti dengan diskusi ini ya, aku mengajak teman-teman untuk memaksa mengingat, aduh inner child-ku kapan ya gitu kan, karena kan kita nggak begitu mengingat kan, udah terkubur dalam gitu kan, di dalam alam bawah sadar kita. Nah, untuk menyadarinya itu teman-teman nggak harus memaksa untuk mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali inner child di masa lalu, tapi teman-teman bisa ingat kejadian apa yang atau trigger apa yang membuat teman-teman ketika dihadapi dengan kejadian itu teman-teman teringat kembali waktu kecil gitu. Jadi di sini inner child itu bukan hanya ketika kita nanti, seperti contoh saya tadi hanya dimarah-marahin. Ada banyak pengalaman masa kecil bukan dari pola asuh orang tua saja yang memberikan kita pengaruh-pengaruh negatif atau kayak dimarahin, dipukul gitu. Tapi ada banyak pengalaman, misalnya ketika kecil teman-teman dipermalukan gitu, atau ketika kecil ketika nampil di sebuah panggung, terus tiba-tiba teman-teman itu terjatuh dan malu, dan itu menurut teman-teman dan itu ternyata membekas, membuat memori yang tidak menyenangkan gitu kan di dalam di dalam bawah sadar teman-teman. Nah, itu bisa jadi adalah pengalaman inner child yang membuat teman-teman terluka, dan itu berdampak ke diri kita yang saat ini. Mungkin kita yang seringkali kalau disuruh presentasi gitu kan, ada orang yang yang takut untuk kumpul banyak orang gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi adalah pengaruh dari ketika dia masa kecilnya gimana gitu kan. Atau ada orang yang takut banget sama serangga atau hewan. Mungkin ketika kecil dia memiliki pengalaman traumatik terhadap serangga itu, kita nggak tahu gitu kan. Nah, jadi inner child itu bukan hanya tentang pola asuh, tapi bisa juga dengan kita yang mendapat pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan gitu ketika kecil, dan itu membuat diri kita terluka gitu. Dan terluka itulah yang menjadi memori, terus kita bawa sampai saat ini, dan ya berdampak dengan tumbuh kembang kita yang sekarang ini gitu. Seperti itu. Itu pertanyaannya sudah menjawab semuanya? Ya, gimana Hana? Udah kejawab semuanya, Kak. Makasih banyak ya. Oke. Nah, ini Kak, ada pertanyaan lagi dari Kak Mutia. Nah, Assalamualaikum Kak, gimana caranya memaafkan kesalahan yang orang tua kita lakukan? Butuh saran Kak nih. Kak Mutianya butuh saran nih, terima kasih. Gimana Kak Silvi? Memaafkan kesalahan yang orang tua kita lakukan.
ini berarti konteksnya masih ini ya, masih tentang ketika masa kanak-kanak ya. Jadi itu tadi yang saya jelaskan, salah satu cara untuk deal juga dengan inner child itu adalah memaafkan kesalahan orang tua kita. Kita nggak tahu ya, maksudnya pengalaman anak-anak orang tua kita gimana. Karena tadi aku bilang, setiap orang itu punya inner child-nya masing-masing. Bisa jadi orang tua kita itu membawa inner child-nya juga, dan itu belum disembuhkan gitu kan. Nah, kita berusaha untuk apa? Untuk memahami orang tua kita gitu kan. Untuk memahami dan kita belajar dari pengalaman yang didapatkan dari orang tua kita untuk tidak kita ulangi gitu. Nah, cara memaafkannya yaitu dengan kita memahami bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan gitu kan. Kita nggak tahu pengalaman masa kecil orang tua kita gimana, dan orang tua kita juga adalah mungkin korban dari pengasuhan orang tuanya sebelumnya gitu. Nah, jadi salah satu cara untuk memaafkannya adalah memahami. Seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin berbagi pengalaman atau pendapatnya gimana cara memaafkan orang tua gitu. Selain daripada Idul Fitri ya Kak, kita udah maaf-maafan gitu. Nggak boleh lagi dendam. Oh, kurang tahu juga ya. Oke. Itu terus pertanyaan untuk Mutiara. Dari Mutiara. Iya, tadi untuk yang Kak Mutia udah gimana Kak Mutia? Ada lagi? Atau sudah cukup? Ini ada pertanyaan dari Kak Mutiara Insani. Apakah bisa seseorang tidak memiliki inner child? Dan apakah rasa trauma atas suatu kejadian yang terjadi saat kecil merupakan efek dari inner child yang terluka? Oke, apakah bisa seseorang tidak memiliki inner child? Nah, di sini saya perlu menekankan kalau inner child ini lebih pada pengalaman-pengalaman traumatik ketika kecil ya. Nah, mungkin saja teman-teman tidak sadar aja kalau itu adalah inner child gitu kan. Inner child. Ada orang yang ya kita tidak bisa memilih ya untuk diasuh oleh keluarga yang seperti apa, dan orang tua kita juga sudah pasti juga memberikan usahanya yang terbaik untuk mengasuh kita, karena kan mendidik anak itu kan nggak ada manual booknya kan gitu. Nah, jadi beruntung bagi orang-orang yang ketika masa kecilnya diasuh oleh orang tua yang memiliki lingkungan yang positif gitu, atau orang tua yang kalau di dalam psikologi itu ada 4 tipe pengasuhan. Jadi ada otoritatif. Otoritatif itu lebih kepada mengayomi anaknya gitulah, mengayomi anaknya. Jadi memberikan ruang untuk anaknya berkembang gitu kan. Terus juga tidak membatasi, tapi juga mengarahkan kayak gitu. Kalau otoriter itu dia lebih kepada orang tua itu lebih menuntut gitu, memaksakan anak sesuai dengan apa yang dihendaki orang tuanya. Terus lagi ada permisif. Nah, permisif ini orang tuanya ya kadang dia perhatian, kadang enggak kayak gitu. Nah, terus yang lebih parahnya lagi ini adalah neglectful. Jadi di situ tidak ada sama sekali kehadiran orang tua yang mengasuh kita. Jadi ketika
ketika kecil anak ini tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang harusnya didapatkan seusia itu, tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan psikologis kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau ada orang yang tidak memiliki inner child, menurut saya sih mungkin tidak ada gitu kan. Cuma mungkin dampak inner child itu tidak terlalu signifikan banget untuk dia yang sekarang gitu. Tapi kan ada beberapa anak yang terlihat ketika masa inner child-nya itu memberikan dampak yang signifikan terhadap dirinya yang sekarang gitu. Terus apakah rasa trauma atas suatu kejadian yang terjadi saat kecil merupakan efek dari inner child yang terluka? Tergantung traumanya itu kejadiannya kapan. Jadi kan memang ada waktu kecil itu kita dihadapkan dengan kejadian-kejadian yang bikin kita trauma. Ada juga yang nggak harus di masa kecil gitu kan. Tapi kalau trauma itu terjadinya ketika kecil, mungkin ketika kecil kita menyaksikan orang tua kita yang bertengkar di hadapan kita sendiri, padahal saat itu kita masih kecil, kita nggak paham apa-apa gitu kan. Nah, ternyata kejadian itu memberikan trauma pada kita, dan efeknya ke masa yang sekarang, masa depannya itu adalah si anak ini dia jadi takut untuk menjalin hubungan dengan orang lain gitu kan, takut membangun sebuah hubungan, takut untuk berkomitmen misalnya gitu. Nah, ini kan mempengaruhi hubungannya dengan orang di sekitarnya kayak gitu kan. Nah, jadi tergantung dulu traumanya itu kejadiannya kapan gitu. Kalau misalnya ketika kecil, bisa jadi itu juga dari inner child-nya yang terluka kayak gitu. Oke, itu tadi ya. Untuk pertanyaan dari Kak Mutiara Insani. Jadi nggak ada orang yang nggak punya inner child ya. Pasti punya pengalaman masa lalu, berarti tapi tidak terlalu signifikan dampaknya. Nah, ini dari Kak Mutia tadi boleh minta tolong ke Kak Silvi. Kak Selvi, gimana rekonsiliasi tadi untuk connect ke inner child-nya gitu. Teman-teman bisa buka YouTube, namanya itu On Great Minds. Great Minds itu ada di situ, kalau nggak salah judulnya apa ya, Inner Child atau apa gitu. Coba diketik apa On Great Mind apa tadi? Great Minds. Oh, YouTube, Great Mind. di YouTube gitu. Tentang inner child. Gitu. Sebentar. Nah, selagi Kak Selvi lagi ngetik ya apa tadi, ngecekin YouTube channelnya, mungkin teman-teman yang masih ada ingin bertanya boleh langsung di chat inbox atau on mic untuk mungkin mau curhat langsung ke Kak Selvi-nya, atau ada yang kepo tentang inner child saya nih apa ya, kira-kira terluka nggak nih gitu, dan berdamai dengan wounded inner child-nya gimana nih selain dari apa rekonsiliasi ya. Izin mau tanya Kak Rita, Mbak Selvi. Ya, silakan Kak Dinda. Saya ingin tanya, jadi sebenarnya inner child itu selain dari luka pengasuhan, apa juga bisa disebabkan karena faktor lingkungan sekitar gitu? Misalnya kayak waktu SD suka dibully, itu apakah bisa menyebabkan munculnya inner child? Terus kalau dari sisi psikologis misalnya, kayak kasus tadi nih, orang tua itu punya anak yang dibully gitu. Gimana sih pendekatan dari orang tua ke anaknya gitu untuk mengobati luka batin dari anaknya biar nggak terbawa sampai dewasa. Oke, makasih Kak Selvi. Oke. Sebentar. Jadi tadi yang pertama, inner child itu apakah bisa bukan dari pola asuh gitu ya? Iya, bisa banget. Bukan hanya, tadi aku juga udah menyampaikan, bukan hanya dari pola asuh orang tua saja, tapi bisa jadi pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita dapat ketika masa kecil gitu.
apalagi waktu SD tuh ya, zaman-zaman kita suka dibully gitu kan, anak-anak SD yang suka ngebully gitu kan, itu bisa banget melukai inner child kita saat itu gitu kan, dan kita nggak sadar karena kita masih SD, kita nggak paham ya, kita cuma ngerasanya ya aku nggak seneng kalau aku digituin gitu kan, aku nggak seneng, terus aku jadi takut gitu kan. Nah, kita nggak sadar kalau diri kita saat itu lagi terluka gitu kan. Nah, dampaknya karena nggak sadar itu, karena terlalu seringnya dapat bully, dapat reaksi-reaksi negatif. Nah, itulah yang yang secara tidak langsung itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan membentuklah memori yang tidak menyenangkan, memori yang berisi luka, dan itu terbawa terus dan akhirnya itu berdampak ke kita gitu kan di masa masa dewasanya. Nah, tadi pertanyaan kedua, gimana cara orang tua, Iya, gimana porsi pendekatan orang cara tua? orang tua, Iya, kalau misalnya ada pendekatan. kondisi punya anak yang punya inner child tapi penyebabnya dari lingkungan gitu. Oh, gitu. Penyebabnya dari lingkungan ya. Nah, ini balik lagi kepada pada pola asuh orang tua itu masing-masing ya. Ini kadang ada orang tua yang terlihat menyepelekan gitu kan. Mungkin awalnya kita bisa lihat di sini, maksudnya sekarang ini kita bisa refleksi ke diri kita. Kita dengan orang tua kita itu hubungannya gimana ya gitu kan. Ada anak itu yang ternyata tidak terlalu leluasa menceritakan masalah pribadi ke orang tua. Karena mungkin ketika kecil, ketika dia ingin bercerita mungkin masalah temennya gitu kan. Tapi respon yang diberikan orang tua malah, udah nggak apa-apa itu orang tuamu ini. Pokoknya responnya tuh yang tidak diharapkan dan sangat tidak psikologis sekali gitu kan. Padahal anak itu membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan, membutuhkan dukungan dari orang tua, membutuhkan kalau emosinya tuh perlu diakui, tapi orang tuanya malah reaksinya kayak gitu. Nah, kalau dari inner child yang didapat dari lingkungan, tergantung masing-masing orang tua sih. Kalau misalnya ada orang, menurutku ya, kalau misalnya ada orang yang memang hubungannya dengan orang tuanya itu dekat gitu kan, dekat, dan anaknya berani gitu menceritakan kalau kalau dia mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin orang tua bisa bisa memberikan itu tadi, kata-kata, bisa memberikan afirmasi, kata-kata yang mendukung gitu kan. Terus juga mungkin bisa dengan membawa anaknya langsung ke psikolog kalau sudah melihat anaknya tuh mulai terlihat ada perilaku yang mulai kompulsif mungkin, atau perilaku yang tidak biasanya kayak gitu. Nah, ini kan enak ya kalau ada orang tua yang suportif kayak gitu kan. Tapi terkadang juga ada anak yang ini tadi, yang tidak terbuka gitu, terbuka ke orang tuanya gitu. Seperti itu sih. Jadi menurutku ya tergantung dari masing-masing orang tuanya, pendekatannya gimana gitu kan. Kalau kita berada di lingkungan pengasuhan yang positif, pasti juga membawa pengalaman yang positif juga ke depannya gitu kan. Gitu. Kayak gitu, Din. Jawab. Oke, gimana nih Kak Dinda? Dan menjawab belum? Oke, sangat menjawab. Oke, Terima kasih Mbak Selvi. Oke, untuk yang Kak Mutia tadi udah ditulis di kolom chat ya, biar lebih syahdu langsung aja ke YouTube channelnya yang Great Mind. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kak Retno Intan, ya. Adakah kemungkinan jika inner child yang terabaikan itu mengakibatkan kita mengalami mental disorder nih, Kak? Selvi, gimana? Wow. Adakah kemungkinan jika inner child yang terabaikan mengakibatkan mental disorder? Sebenarnya mental disorder itu faktornya bukan hanya, maksudnya faktornya itu nggak tunggal gitu ya.
ada banyak faktor yang melatar belakangi kenapa orang itu bisa mental disorder. Jadi kalau misalnya datang ke psikolog itu memang tidak bisa sekali 2 kali itu langsung sembuh gitu kan. Apalagi dengan orang yang mental disorder, karena ketika digali lagi ternyata bisa jadi ada faktornya itu karena berakar gitu, berakar banyak banget cabangnya. Bisa jadi berakarnya itu karena pengasuhan masa kecil, itu bisa jadi, atau karena lingkungan sosial bisa jadi juga, atau karena ya tidak, intinya itu tidak ada faktor tunggal yang melatar belakangi orang yang mengalami mental disorder gitu. Bisa jadi dia punya pengalaman inner child yang sangat traumatik dan terbawa terus dan tidak disembuhkan, sehingga ketika dia dewasa itu jadi memiliki suatu mental disorder misalnya, seperti itu kan. Jadi mungkin saja, mungkin banget itu inner child bisa mengakibatkan mental disorder, itu mungkin banget kayak gitu. Oke, itu tadi jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Retno Intan. Gimana nih Kak? Kak Retno udah menjawab atau masih penasaran? Oke. Mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya nih, mumpung sesi diskusi dan tanya jawabnya masih ada waktunya nih. Ayo boleh Kak. Boleh ya, Nadia. monggo. Nadia, iya silahkan. Oke, Ada Kak selamat Nadia. malam Kak Selvi. Selamat malam. Ingin saya tanyakan sebenarnya yang tadi di awal ya, menyadari adanya inner child itu tentu menurut saya membantu kita untuk mengeksplor diri dan menemukan akar dari permasalahan luka di masa lalu ya Kak. Cuman kalau misalkan jika ada keraguan atau penolakan untuk menyadari adanya di masa lalu itu, gimana Kak proses penyembuhannya selain kita mengakui diri kita? Ada cara lain nggak untuk proses penyembuhannya? Sedangkan dari dalam diri kita tuh nggak ingin mengakui atau bahkan menolak untuk menyadari adanya inner child itu, Kak. Terima kasih Kak Sofi. Oke. Silakan Kak. Sama-sama Nadia. Menarik banget. Memang ini ya, terkadang kita tuh menolak sendiri apa yang ada dalam diri kita gitu. Dan itu buat menerimanya susah. Buat menerimanya itu, buat mengakuinya itu juga susah. Nggak segampang kita melakukan hal tersebut ke orang lain gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu ketika kita menolak untuk apa tadi, untuk mengakui itu ya, menolak untuk mengakui itu, kembali lagi sih ke diri sendiri. Maksudnya yang kita tolak itu apakah benar-benar tidak berdampakkah ke orang di sekitar kita, atau tidak berdampakkah ke diri kita gitu kan. Dan untuk menyadari inner child itu nggak harus cepet-cepet kok, nggak harus diterima gitu kan, karena kita perlu evaluasi lagi gitu kan, evaluasi lagi ke diri kita, apakah itu dampak yang ditimbulkan itu benar-benar sangat signifikan banget kah ke orang-orang di sekitar kita gitu kan, atau justru ya wajar kok kayak gitu kan. Nah itu balik lagi ke diri kita sendiri sih. Nah kalau misalnya tadi mungkin contohnya dari ceritaku tadi gitu kan, karena pengalaman di masa lalu, aku ngerasa kalau aku bersikap seperti ini itu sangat tidak nyaman. Jadi ketika ada trigger itu tuh, memang ketika trigger itu muncul, reaksi yang ditimbulkan tuh setelah itu tuh merasa nggak nyaman lah gitu kan, pokoknya nggak nyaman banget. Nah di situ aku mulai flashback, kenapa ya aku ngerasa nggak nyaman gitu kan. Aku di situ juga saya evaluasi gitu kan, tepat nggak sih kalau saya bereaksi sampai sebegitunya gitu kan. Apakah ini mengambil alih hidup kita gitu loh, mengambil alih aktivitas yang kita lakukan. Jadi misal
karena ke-trigger itu, terus efeknya itu berhari-hari kita jadi uring-uringan lah gitu kan, kita jadi nggak produktif kayak gitu kan, kenapa ya sampai kayak gini banget gitu kan, bisa evaluasi lagi. Nah terus evaluasi lagi kejadiannya gitu, apakah dengan saya bereaksi seperti ini itu tepatkah kayak gitu kan. Nah terus kalau dari contohku tadi, karena kesalahan gitu ya, misalnya kayak kesalahan kecil aja gitu kan, sampai aku tuh ngerasanya bersalah banget, jadi kayak kalau mau melakukan sesuatu jadi takut lagi. Nah padahal kan wajar manusia melakukan kesalahan gitu kan, wajar manusia melakukan kesalahan, dan nggak ada juga manusia tuh yang sempurna gitu kan. Nggak apa-apa kok kita itu melakukan salah, nggak apa-apa gitu kan, yang penting kita itu udah berusaha sebaik yang kita bisa, terus kalau salah ya udah gitu kan, jangan diulangin, dan kita tahu karena salah itu yang benarnya kayak gimana, kayak gitu sih Nat. Jadi memang prosesnya emang maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya saat itu kamu merasa menolak gitu kan, nggak apa-apa gitu, cuma ya coba refleksi lagi ke diri, apakah itu dampaknya kalau tidak diperbaiki atau tidak disembuhkan itu nanti ke depan dampaknya signifikankah atau tidak, kayak gitu sih. Berarti kalau udah parah banget gitu kan Kak, ternyata berdampak pada kehidupan kita, solusi terakhirnya nih kali ya, ke psikolog kali ya Kak. Iya, jadi mungkin karena apa, sudah apa, kitanya sendiri sudah nggak bisa mengatasin ya, jadi mungkin ya butuh pihak ketiga untuk membantu gitu, kayak gitu Nat. Oke Kak Selfie, terima kasih. Hmm. Oke, terima kasih juga untuk Kak Nadia. Ya, bisa langsung hubungi Kak Selfie ya kalau butuh ini. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Mutiara. Apakah ada cara untuk mengobati traumatis atau melupakan rasa trauma itu sendiri? Gimana? Silahkan Kak Selfie. Oke, caranya untuk mengobati traumatis itu banyak ya. Kalau dalam psikologi itu ada banyak cara, ada banyak psikoterapi gitu kan, tergantung dengan masalah psikologisnya itu apa gitu kan. Terus juga ada banyak terapi-terapi seperti tadi, salah satu contohnya mindfulness gitu kan. Mindfulness atau terapi kognitif behavior terapi, ada banyak cara untuk mengobatinya, dan karena di sini juga saya belum expert di bidang itu ya. Maksudnya karena saya belum psikolog. Nah, jadi memang untuk terapi itu langsung ditangani oleh psikolog gitu. Jadi psikolog itu bisa langsung mengintervensi apabila ada klien yang membutuhkan bantuan terhadap kondisi mentalnya kayak gitu. Gitu sih. Oke, berarti lebih baik langsung ke yang lebih ini ya, profesional, ke Betul. profesionalnya. Dan Untuk terkadang traumatisnya itu, pengalaman traumatisnya itu bukan cuma satu aja cara ngobatinnya, misalnya kayak terapi aja itu tergantung tingkat keparahan kondisi mentalnya kayak gimana gitu, kompleks pokoknya pastinya. Oke, kompleks sekali ya. Ya, itu tadi jawaban untuk kamu Tiara Insani. Sekaligus ini juga menutup sesi diskusi curhat dan tanya jawabnya ya teman-teman. Dan tidak terasa nih, udah ya sama-sama Kak Mutiara. Ya Mutiara kan tadi. Tidak terasa sudah di penghujung acara juga nih ya kepada Kak Selfie. Mungkin ada closing statement nih Kak Selfie untuk menutup sesi diskusi dan tanya jawab dan materi. Oke, closing statement-nya itu inner child ini bagi setiap orang mungkin tidak begitu disadari ya, gitu kan. Tapi ketika teman-teman merasa inner child teman-teman sedang terluka, ambillah waktu gitu, ambil waktu dan
karena momen ketika muncul inner child itu nggak setiap hari gitu kan, kadang kita nggak sadar aja gitu, tapi ketika inner child itu muncul, teman-teman bisa menyisihkan waktu buat sosok anak kecil yang ada dalam diri teman-teman, terus coba untuk temui dia, komunikasi dengan dia gitu kan, komunikasi dan katakan hal-hal afirmasi positif ke dia, kayak tadi kata-kata yang saya sebutkan contohnya bisa seperti itu, ataupun kata-kata lain lah pokoknya yang menenangkan dia, yang mensupport dia gitu. Nah, itu adalah salah satu cara buat kita untuk damai dengan diri kita di masa lalu gitu. Seperti itu sih closing statement-nya. Iya, berarti penting untuk rekonsiliasi ya, atau connect dengan inner child untuk menyembuhkan kalau ada inner child yang terluka. Oke. Iya, betul. Terima kasih untuk Kak Silvi atas sharing ilmu dan waktunya. Sesi selanjutnya ini dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Kak Nadia. Disilahkan. Langsung doa ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hendaknya diri kita untuk menundukkan kepala dan melembutkan hati kita, mengangkat kedua tangan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tawahhadat ala nusrati syari'atik wa wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa malha binurika alladzi la yaqbu wa syruhu syuduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin. Amin. Amin, Allahumma amin. Sesi selanjutnya ini adalah sesi foto bersama nih teman-teman. Kepada teman bertumbuh, boleh di on kameranya dong untuk dokumentasi kita. Yang ngefotoin boleh kodenya ya nanti. Ini udah on cam semua nih. Mulai, kayaknya Kak cukup. Boleh dimulai, Kak. 1, 2, 3. Tunggu bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Udah. Paling dari beberapa cetekan yang bagus berapa gitu ya cuma. Oke, saya Rita Rahmayanti, pamit undur diri ya. Untuk mengakhiri acara ini atau kegiatan ngebucin ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin teman bertumbuh, tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rita. Terima kasih juga Terima kasih Kak Selvi.